Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mustafa Kabibi dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan link 21010120140084. Ingin mempresentasikan tugas dari BKR nilai yaitu Value Engineering Study Report dari Trunk Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange. Yang pertama ada pengantar, yaitu pelaksanaan proyek yang diusulkan adalah untuk menghapus persimpangan bersinyal di tingkat yang ada di Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue dan menggantikannya dengan persimpangan yang dipisahkan kelas. Proyek ini terletak di City of St. Louisburg, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota lapis pertama di wilayah metropolitan Twin Cities bagian barat. Persimpangan Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue secara konsisten mendapat peringkat tinggi di MN/DOT's Top 200 Crash Course Intersection di Trunk Highway. Perbaikan sementara waktu sinyal pada tahun 2005 tampaknya telah membantu mengurangi tabrakan bagian belakang, memindahkan peringkat dari 23 dari atas pada tahun 2005 menjadi ke 144 pada tahun 2007. Saat volume lalu lintas meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat, kejadian tabrakan bagian belakang diperkirakan akan meningkat lebih lanjut. Pengemudi yang merasa frustasi karena menunggu dalam waktu lama di sinyal lalu lintas mungkin terlibat dalam perilaku yang lebih beresiko, seperti berlari, lampu kuning atau merah, dan melaju melewati persimpangan. Trunk Highway 7 adalah arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat pekerjaan dan titik komersial ke pengembangan perumahan di dalam kota St. Louis Park, Minnetonka, Hopkins, dan Minneapolis. Ini melayani peran penting dalam menghubungkan wilayah metropolitan kota kembar barat untuk pekerjaan di pusat kota Minneapolis dan di sepanjang koridor. Di kawasan proyek, Trunk Highway 7 merupakan jalan raya yang terbagi 4 jalur. Louisiana Avenue saat ini merupakan jalan raya 4 jalur yang tidak terbagi yang memotong Trunk Highway 7. Persimpangan tersebut dikendalikan oleh sistem sinyal lalu lintas. Wilayah proyek berisi campuran penggunaan lahan, termasuk pemukiman dengan kepadatan rendah dan tinggi, komersial, perusahaan atau kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Tepat di timur persimpangan Trunk Highway 7 atau Louisiana Avenue, persimpangan baru yang terpisah kelas sedang dibangun di persimpangan Trunk Highway 7 dan Wooddale Avenue. Stasiun Southwest Light Rail Transit atau LRT. Masa depan direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue yang akan berlokasi tepat di selatan area proyek. St. Louisiana Park memiliki beberapa rencana pembangunan kembali di sepanjang koridor transit dan mengelilingi stasiun di masa depan. Nanti ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue Interchange yang diusulkan adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Kondisi yang kurang baik ini mengakibatkan banyak tabrakan dan menyebabkan kemacetan tingkat tinggi. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di Trunk Highway 7 yang diperkirakan akan meningkat dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa mendatang di sepanjang Louisiana Avenue. Terakhir, peningkatan transportasi akan membantu perkembangan ekonomi daerah tersebut. Kebutuhan proyek didorong oleh tingkatkan keamanan kendaraan, menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan, meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau sepeda, serta mendorong pembangunan ekonomi. Hal alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan lalu lintas non-kendaraan. Yang kedua, hal alternatif yang akan meminimalkan dampak pada perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan atau pembangunan kembali di masa depan. Yang ketiga,
hal perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan masalah tujuan dan kebutuhan teridentifikasi. Yang itu adalah area fokus utama proyek. Dan ada kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, harus mengakomodasi sepeda dan jalan kaki selama konstruksi dan dalam desain yang diusulkan. Yang kedua, hindari benturan pada kompleks apartemen Louisiana Oaks. Hindari benturan ke Club Sand. Yang ketiga, hindari dampak terhadap rel kereta api yang melintasi Trunk Highway 7 di ujung timur proyek. Yang keempat, keinginan untuk menutup akses langsung keluar ke Trunk Highway 7 di ujung timur proyek. Yang kelima, pelepasan proyek dijadwalkan pada November 2011 dengan tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012 sampai ada potensi perpanjangan 1 tahun dengan persetujuan sebelumnya oleh Met Council. Dan yang keenam, minimalkan dampak dan akuisisi right of way, minimalkan pengalihan atau tanah yang terkontaminasi berpotensi tinggi. Yang ketujuh, proses penilaian lingkungan atau IE baru saja dimulai, sampai draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada Oktober 2010. Setiap dampak pada dataran banjir perlu dikurangi, hingga tidak ada peningkatan bersih pada ketinggian banjir 100 tahun. Yang kesembilan, keinginan kuat untuk tidak memengaruhi stasiun pompa dan kantor medis di sepanjang Lake Street. Yang ke-10, ada keinginan kuat untuk tidak mempengaruhi kantor medis di sepanjang Walker Street. Yang ke-11, hindari dampak apapun pada properti 4F. Keinginan kuat untuk meminimalkan dampak di skuadron SW dari pertukaran yang diusulkan. Nah, ini adalah informasi yang diberikan untuk tim value engineering. Ada report, drawing dan maps, dan tanggalnya. Seperti pada tabel di samping. Setelah itu ada analisis. Masalah kunjungan dan pendorong proyek. Yang pertama yaitu ada profil yang diusulkan pada Trunk Highway 7 di barat Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster. Yang kedua, beberapa utilitas di persimpangan. Yang ketiga, ada kondisi lapangan yang ada pada lokasi jalan raya berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal atau 30 tahun yang lalu. Investigasi tambahan akan diperlukan. Yang keempat, kondisi yang sangat ketat untuk pementasan konstruksi dan lalu lintas Louisiana Avenue atau LBT dapat ditangani dengan satu jalur dalam desain yang diusulkan. Yang kelima, rute bus di sepanjang jalan Walker. Dan yang keenam, panjang siklus sinyal saat ini terlalu panjang. Setelah itu ada cost model. Model disusun untuk mengidentifikasikan elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancangan, dan presentasi total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya yang dengan jelas menunjukkan pendorong banyak biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim VE selama studi. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim VE mengenai biaya proyek, yaitu ada yang pertama, item jalan raya termasuk bitumen mencapai 33% dari proyek ini. Yang kedua, tanah yang terkontaminasi dan pembuangan kotoran di Trunk Highway 7 adalah 23% dari perkiraan. Sebuah jembatan baru di atas Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan. Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak jalan. Dan yang keempat, ada tidak jelas apa yang disertakan dengan item contaminated soil removal dan backfills atau mock excavation dan backfill. Tim merasa bahwa tumpukan lembaran dalam jumlah besar akan dibutuhkan selama operasi ini, tetapi tidak tahu apakah biaya termasuk dalam perkiraan. Yang kelima, juga tidak diketahui di mana tanah yang terkontaminasi perlu dibuang. Ini bisa menjadi barang dolar yang sangat besar. Dan setelah itu ada fungsional analisis. Hasil analisis fungsional dalam tampilan unik dari proyek studi ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi.
yang menjauhkan tim VE secara mental dari desain aslinya dan memberinya kepada fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam penyataan kata kerja hingga kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif menyelesaikan fungsinya. Pada diagram fase. Diagram fase mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal yang terjadi di sama seperti atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram fase untuk proyek ini menunjukkan kurangi konflik tingkat mobilitas buat akses sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Kunci fungsi sekunder termasuk membangun persimpangan dan konstruksi panggung. Ini memberi tim VE pemahaman tentang proyek dasar pemikiran desain dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Nah, ini adalah diagram fase dari proyek Trunk Highway 7 Louisiana. Dan yang kotak berwarna biru itu adalah yang diakibatkan oleh fungsi, yang kuning all the time function yang selalu berjalan setiap waktu, yang abu-abu one time function yang berjalan satu kali, dan yang putih apply design kriteria. Seperti bagaimana kita mengimprove mainline operation, yaitu dengan cara mengurangi konflik, reduce konflik, dan mengimprove mobility. Untuk melakukan kedua hal tersebut, kita melakukan dengan cara remove access dengan remove AI grade interaction, dan juga mengontrol akses dengan placing fence. Nah, seperti itu pada gambar. Lalu ada performance attribute. Ukuran kinerja merupakan bagian integral dari proses BI. Kinerja proyek harus ditentukan dengan tepat dan disetujui oleh tim proyek, tim VE, dan pemangku kepentingan pada awal studi VE. Atribut dan persyaratan kinerja yang dikembangkan kemudian digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Tim VE bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep besar terhadap atribut-atribut ini. Atribut kinerja mewakili aspek ruang lingkup dan detail proyek yang mungkin memiliki berbagai nilai potensial. Konsep dasar menyediakan akses ke Highway 7 melalui jalur pengait tombol yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui bundaran di persimpangan dengan jalan lokal yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue. Dalam konsep ini, Trunk Highway 7 melalui Louisiana Avenue. Nah, itu ada performance attribute matrix. Matriks atribut kinerja digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek tersebut. Pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mengajukan pertanyaan mana yang lebih penting untuk proyek. Kode huruf misalnya A dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Setelah semua pasangan dibahas, mereka dihitung. Setelah itu menambahkan skor dengan menambahkan poin ke setiap atribut, dan presentasinya dihitung. Matriks atribut kinerja ditampilkan seperti pada gambar. Dan setelah itu ada value matrix. Saat tim VE mengembangkan alternatif, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap proyek secara keseluruhan.
Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim VE, perubahan nilai versi alternatif VE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Matriks nilai yang dihasilkan memberikan ringkasan dari perubahan ini dan memberikan suatu cara bagi tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi VE pada proyek total. Sementara peringkat untuk rekomendasi VE individu disertakan dengan dokumentasi setiap rekomendasi. Bagian laporan ini mencakup dokumentasi peringkat kinerja untuk konsep yang dikembangkan selama studi VE. Untuk membandingkan dan memberikan potensi peningkatan nilai, rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut. Untuk latihan ini, di baseline diberi skor 5. Seperti pada gambar berikut. Matriks penting untuk memahami hubungan biaya, kinerja, dan nilai desain proyek dan proposal VE. Membandingkan kinerja dan biaya menunjukkan rekomendasi mana yang berpotensi sebaik atau lebih baik daripada konsep dasar proyek. Dalam hal nilai keseluruhan, perbandingan pada tingkat indeks nilai menunjukkan rekomendasi yang mana memiliki fungsi terbaik per unit biaya atau memberikan proyek dengan nilai terbaik, seperti pada tabel di samping. Atau ada rekomendasi value engineering pertimbangan desain, yaitu pembangunan jembatan percepatan. Konsep aslinya yaitu konsep dasar atau landai pengaitan dengan kendaraan membutuhkan jembatan bentang tunggal dengan galagar beton pracetak yang mendukung dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang pada abutment vertical cast in place yang akan didukung oleh tiang H yang digerakkan. Pertimbangan desainnya yaitu pertimbangan desain ini adalah untuk menyediakan desain fleksibilitas kontraktor yang mengakomodasikan teknologi ABC. Intinya memberikan detail desain yang akan memberikan kontraktor pilihan untuk menggunakan struktural pracetak atau tutup tiang, tutup bengkok, dan lain-lain. Komponen superstruktur yaitu panel beton pracetak, struktur ke dalam parsial, dan dinding penahan atau dinding MSE dengan panel pracetak di pembangunan jembatan untuk proyek tersebut. Koordinasi elemen-elemen ini dalam hubungannya satu sama lain bisa menghasilkan penghematan waktu konstruksi. Keuntungan dari pertimbangan desain ini yaitu potensi penghematan biaya konstruksi hal superstruktur dapat terjadi bersamaan dengan isi tanggul. Yang kedua, mungkin jalan untuk pendanaan tambahan dari FHWA untuk menggunakan konstruksi jembatan yang dipercepat. Yang ketiga, untuk proyek ini tampaknya ada cukup area untuk sambungan ingin meletakkan area untuk membangun komponen pracetak di lokasi. Contohnya seperti gambar di samping. Rekomendasi value engineering nomor 1A yaitu perbaikan tanah. Konsep aslinya yaitu bersihkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan diganti dengan pincang. Diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan galian yang stabil. Kedalaman diharapkan mencapai 35 kaki untuk dipindahkan di daerah jembatan barat. Asumsi lain adalah bahwa tanah mineral dan bahan organik yang ditemui akan terkombinasi dengan tar batubara atau produk jenis kreosot dan produk sampingan lainnya. Konsep rekomendasinya yaitu gunakan teknologi perbaikan tanah daripada menggali kotoran. Pencampuran tanah dalam sebagai pengganti penggalian kolom batu, pemadatan, putaran, densifikasi. Keuntungannya yaitu mengurangi pembuangan tanah yang terkontaminasi. Yang kedua, mungkin memiliki efek pengawatan mengandung gerakan kontaminasi. Dan ketiga, berpotensi mengurangi jadwal konstruksi. Yang keempat, mengurangi peminjaman atau tidak ada timbunan sampah, penggalian kotoran, dan mengurangi lalu lintas truk di koridor. Yang kelima, berpotensi menghilangkan periode biaya tambahan. Yang keenam, potensi pengurangan tingkat kebisingan hingga jembatan fondasi.
Ada pijakan yang menyebar dengan perbaikan tanah sebagai pengganti tiang pancang. Yang ketujuh, hilangkan atau kurangi penyelesaian secara signifikan. Konsep asli di sini memakan biaya hingga 4,4 juta dolar, dan konsep rekomendasi memakan biaya 2 juta dolar dan untuk pencampuran tanah. Dan tabungannya kita mendapat tabungan hingga 2,4 juta dolar. Konsepnya seperti pada gambar. Dan rekomendasi value engine nomor 1B, yaitu isi ringan. Konsep aslinya yaitu bersihkan tanah dan kotoran-kotoran mesin diganti dengan pinjam, itu pada tadi. Namun ini konsep rekomendasinya sedikit berbeda, yaitu isi ringan atau EPS geofoam atau ban sobek jembatan di atas material yang dapat dimanfaatkan dengan tanggul pengisi yang ringan. Keuntungannya yaitu penurunan penyelesaian. Yang kedua, mengurangi lalu lintas pinjam atau isi truk selama konstruksi. Yang ketiga, mengurangi penggalian kotoran. Yang keempat, dapat mengurangi jadwal konstruksi. Yang kelima, mudah dibangun. Di sini kita dengan konsep asli mendapat biaya hingga 4,4 juta dolar. Dengan konsep rekomendasi, kita menghabiskan biaya hingga 2,2 juta dolar untuk EVS Blocks. Dan kita mendapatkan penghematan biaya hingga 2,2 juta dolar. Konsepnya seperti pada gambar. Yang satu ada rekomendasi value engineering nomor 1C. Konsep aslinya masih sama seperti yang tadi. Untuk konsep rekomendasinya sekali ini dengan file supported view, dengan menggunakan menggerakkan atau memasang tiang pancang, beton atau baja, atau bisa juga menggunakan tiang cor auger atau kolam batu juga, hingga di area di mana tanah yang dapat dikompresi hadir untuk merentang di atas material bermasalah. Buat alas tanah yang diperkuat di atas tiang untuk menopang jalan raya atau jembatan yang mendekati tanggul. Keuntungannya yaitu yang pertama, hilangkan penggalian dan mengurangi lalu lintas truk konstruksi untuk mengangkut tanah dan meminjam ke lokasi. Yang kedua, mengurangi pemeliharaan jangka panjang dengan menghilangkan penyelesaian jangka panjang. Yang ketiga, terpal sementara diperlukan untuk penggalian kotoran yang akan dibutuhkan untuk pembangunan jembatan. Yang keempat, lebih sedikit resiko dengan konstruksi jembatan dan penggalian, pembengkakan biaya air tanah, dan lain-lain. Dan yang kelima, biaya lebih rendah daripada basis. Dan yang keenam, jauh lebih dapat diprediksi atas dasar dia tidak tahu tingkat kontaminasi dan pembuangan kotoran. Dengan menggunakan konsep asli, kita membutuhkan biaya 4,4 juta. Dengan konsep rekomendasi 1C tadi menghabiskan biaya 1,9 juta dolar. Hingga kita dapat menghemat biaya hingga 2,5 juta dolar. Rekomendasi value engineering nomor 2, yaitu lereng yang diperkuat. Konsep aslinya yaitu dinding cantilever beton cast in place atau CIP jika diperlukan. Konsep rekomendasinya yaitu gantilah dinding CIP dengan lereng curam yang diperkuat atau RSS jika diizinkan oleh jalur kanan jalan atau ROW. Tapak akan lebih lebar jika menggunakan lereng 70 derajat atau 45 derajat. Keuntungan dari konsep ini yaitu dapat mengakomodasikan penyelesaian tanpa perlu penyesuaian, biaya yang dikurangi. Yang ketiga, dapat sedikit meningkatkan footprint kemiringan dengan kemiringan maksimal 70 derajat. 4, dapat meningkatkan estetika dan lereng yang tertutup rumput. Yang kelima, mengurangi waktu konstruksi. Yang keenam, menghilangkan kebutuhan untuk fondasi struktural. Konsep aslinya memakan biaya hingga 2,2 juta. Dengan konsep tadi kita memakan biaya hingga 1,1 juta, sehingga kita dapat
menghemat biaya hingga 1,1 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang ketiga yaitu bundaran jalur tunggal. Konsep aslinya denah dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan Trunk Highway 7 yang menghubungkan bundaran utara atau Jalan Walker ke bundaran selatan. Kedua bundaran tersebut adalah 2 jalur. Untuk konsep rekomendasinya yaitu Louisiana Avenue dan bundarannya dibangun dengan hanya 1 jalur untuk setiap arah. Mereka bisa dikembangkan di masa depan ketika tingkat layanan turun. Keuntungannya yaitu mengurangi konflik, jejak yang lebih kecil, lebih mudah dinavigasi dari perspektif pengemudi, kemampuan untuk berkembang di masa depan bila diperlukan, mengurangi permukaan yang terhadap air, dan bundaran jalur tunggal lebih mudah dinavigasi dan memiliki lebih sedikit konflik. Untuk konsepnya, untuk konsep asli tidak diketahui biayanya, dan untuk konsep rekomendasi juga. Namun di sini kita perkirakan mendapat tabungan hingga $1,5 juta. Rekomendasi value engineering nomor 4 yaitu menghapus median di Louisiana Avenue. Konsep asli, opsi baseline menunjukkan median yang dinaikkan di Louisiana Avenue. Saat ini ada peningkatan median di seluruh area proyek. Untuk konsep rekomendasinya yaitu direkomendasikan agar median yang ditinggikan dihilangkan dari desain untuk memberikan jalan raya yang lebih seperti nuansa lingkungan dan berpotensi memberikan beberapa ukuran penanganan lalu lintas dan permukaan yang tidak terlalu tahan. Keuntungannya yaitu mengurangi permukaan yang kedap air, kedua tingkatkan penghilangan salju, yang ketiga mengurangi panjang jembatan, yang keempat penanganan lalu lintas karakter urban. Dari konsep tadi kita mendapatkan tabungan sebesar $0,1 juta dengan konsep ada seperti di gambar, sama seperti di gambar. Yang satu ada rekomendasi value engineering nomor 5A. Konsep aslinya itu ide dasar menyediakan akses ke Trunk Highway 7 melalui jalur pengait tabel yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal, Lake Street dan Walker Street, yang kemudian terhubung di Louisiana Avenue melalui bundaran. Konsep rekomendasinya yaitu dengan menggunakan rencana dan profil yang sama sebagai ide dasar untuk pembangunan Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue. Pertukaran berlian perkotaan yang ketat atau TBDI. Keuntungannya yaitu jejak proyek keseluruhan lebih kecil, lebih sedikit dampak terhadap akses bisnis utara saat ini, desain RAM ditingkatkan, operasi lalu lintas harus ditingkatkan, harapan pengemudi meningkat, dan keenam atau terakhir akan sesuai dengan hak jalan Trunk Highway 7 yang ada. Dan konsep asli kita menghabiskan biaya sekitar $16,5 juta, dan dengan konsep rekomendasi kita menghabiskan biaya sebesar $15 juta. Dengan tabungan kita mendapat tabungan sebesar $1,5 juta. Dengan penghematan jalan cukup besar, namun tidak terukur saat ini. Dan rekomendasi value engineering nomor 5B yaitu persimpangan bundaran titik tanggul. Konsep aslinya yaitu 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas Trunk Highway 7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan kancing. 2 bundaran adalah persimpangan kancing menerima 5 lintas tanjakan ke atau dari Trunk Highway 7 dengan jalan depan, Lake Street dan Walker Street. 2 bundaran dibangun di Louisiana dengan jalan depan tersebut. Konsep rekomendasinya itu bangun persimpangan bundaran titik tunggal dengan bundaran satu lajur yang dapat dikonversi yang mengakomodasikan lalu lintas tanjakan ke atau dari Trunk Highway 7. Bundaran titik tunggal akan berada di Louisiana dan akan dibatasi oleh Trunk Highway 7. Bundaran lajur tunggal yang dapat dikonversikan masih akan dibangun di persimpangan Louisiana.
atau Lake dan Louisiana Walker. Keuntungannya yaitu tingkatkan keakraban pengemudi, 2. Mengurangi dampak right of way, yang ketiga desain rem ditingkatkan, yang keempat jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, yang kelima lebih sedikit dampak terhadap akses bisnis di utara saat ini, yang keenam operasi lalu lintas harus ditingkatkan, dan ketujuh harapan pengemudi meningkat. Dengan konsep tersebut, kita mendapat tabungan konstruksi sebesar 0,3 juta dolar, hingga penghematan biaya jalan yang sangat besar. Setelah itu ada value engineering validasi nomor 1 atau struktur tree span. Konsep dasarnya yaitu konsep dasar yang landai atau pengait tombol dengan bundaran memerlukan bentang tunggal dengan gelagar beton pracetak yang mendukung dep yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang penyangga vertikal yang dipasang di tempat dan didukung oleh tiang hal yang digerakkan. Konsep rekomendasinya yaitu gantilah dinding vertikal dengan jembatan bentang tunggal dengan pengerasan jalan beton dan jembatan bentang 3. Setelah evaluasi dan diskusi konsep dasar jembatan bentang tunggal berakhir, Louisiana Avenue telah divalidasi. Keuntungannya yaitu tanggul lebih sedikit, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk berjalan kaki, lebih mudah melebar di masa mendatang daripada abutmen vertikal, mengurangi penggalian kotoran, dan yang terakhir berpotensi menurunkan panjang dan kedalaman bentang struktur. Seperti konsepnya seperti pada gambar. Dan yang kedua yaitu value engineering validation nomor kedua, struktur tree span. Konsep aslinya yaitu sebuah bundaran di kuadran barat daya di wilayah proyek. Bundaran tersebut meliputi Trunk Highway 7 bentuk keluar kait condong arah timur. Yang kedua Climber Lane atau jalan depan di selatan Trunk Highway 7. Yang ketiga jalan Walker Lake. Yang keempat Louisiana Avenue. Konsep rekomendasinya yaitu konsep yang direkomendasikan adalah menutup Climber Lane atau jalan depan dengan membuat jalan buntu. Setelah dievaluasi dan konsep dasar jembatan bentang tunggal berakhir, Louisiana Avenue telah divalidasi. Keuntungannya yaitu menghapus satu titik akses ke bundaran yang dapat meningkatkan pengoperasian. Yang kedua, dapat meningkatkan sudut di mana jalan keluar EB Trunk Highway 7 memasuki bundaran. Meskipun sudut dasar memperlambat lalu lintas sebelum memasuki bundaran yang merupakan nilai tambah. Yang ketiga, akan mengurangi titik konflik di bundaran. Konsepnya seperti pada gambar di samping. Kita menghilangkan yang dilingkarin itu. Dan value engineering validasi nomor 3, yaitu jalan turunan Louisiana Avenue. Konsep asli atau konsep dasar telah Louisiana diturunkan sekitar 6-7 kaki di tengah Trunk Highway 7. Bundaran di Walker dan Lake Street pada dasarnya akan tetap pada ketinggian mereka saat ini, dan tingkat Louisiana Avenue akan turun 0,5%. Karena itu mendekati Trunk Highway 7 sehingga menciptakan titik rendah di bawah jembatan baru. Dan rekomendasinya itu pertahankan profil Louisiana Avenue yang ada. Keuntungannya yaitu mengurangi kompleksitas pementasan lebih rendah dari Louisiana 6-7 kaki dan menaikkan Trunk Highway 7 sebagian akan sangat rumit. Dan yang kedua, mengurangi penggalian. Yang ketiga, lebih sedikit resiko dan penggalian atau membanjiri air tanah yang terkontaminasi dan lain-lain. Yang keempat, dapat mengurangi jadwal konstruksi. Konsepnya seperti pada gambar di sini.